Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai jiwa yang sedang mencari makna. Hari ini bukan tentang banyaknya kata, tapi tentang satu kalimat yang menembus batas. Kalimat yang bukan hanya mengisi bibir, tapi menggetarkan ruh dan menyinari nafas. Kalimat yang menyatukan antara kita yang fana dan Dia yang abadi. Jika engkau tengah lelah, berhentilah sejenak, biarkan hatimu duduk, biarkan jiwamu mendengar. Karena dalam video ini, kita tidak hanya berbicara, kita akan menyelam, menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Kalimat ini bukan rahasia karena sulit, tapi karena ia terlalu dalam untuk disederhanakan. Mari kita renungi bersama, mari kita buka ruang hening di dalam dada, dan biarkan cahaya itu masuk perlahan. Jika engkau merasa video ini menyentuh kalbumu, tinggalkan jejak kebaikan di kolom komentar, atau cukup kirimkan satu kata, terhubung. Ajak pula saudara dan sahabatmu untuk ikut mendengar, karena terkadang satu kalimat bisa menjadi alasan ruh seseorang kembali pulang. Bab 1, titik awal nafas yang bernyawa. Nafas adalah anugerah pertama yang kita terima saat memasuki dunia, dan mungkin akan menjadi yang terakhir kita lepaskan saat meninggalkannya. Namun di antara awal dan akhir itu, berapa kali kita menyadari bahwa setiap helaan nafas membawa rahasia yang lebih dalam dari sekadar hidup. Nafas bukan hanya bukti bahwa tubuh ini hidup, melainkan jembatan halus antara yang tampak dan yang gaib, antara tubuh yang fana dan ruh yang kekal. Ia adalah isyarat ilahi yang terus berdetak tanpa kita sadari. Hadirnya tidak pernah absen, walau perhatian kita selalu terlambat menangkapnya. Di dalam setiap nafas ada satu kalimat yang tersembunyi, tidak di bibir, tidak di lidah, tetapi di ruang terdalam hati. Kalimat yang mampu menyatukan nafas, ruh, dan nur dalam satu titik kesadaran. Bayangkanlah ketika seorang hamba duduk dalam keheningan malam, hanya ditemani suara nafasnya sendiri. Ia tidak membaca ayat, tidak mengangkat tangan, tidak pula bersuara, namun dari dalam dadanya mengalir zikir yang tak terucap, kalimat yang bahkan tidak bisa dituliskan, tapi mampu mengguncang langit. Kalimat itu bukan sekadar bacaan, melainkan keadaan. Ia mengalir bersama nafas dan menyatu dengan denyut jantung. Kalimat itu tidak dikenali oleh akal, namun diakrabi oleh ruh. Ia adalah bahasa ruhani yang hanya dipahami oleh hati yang telah berserah. Dalam kalimat ini tidak ada permintaan, tidak ada harapan, hanya ada kepasrahan yang total dan keikhlasan yang tidak dibuat-buat. Kalimat ini menjadi nafasnya para kekasih Tuhan. Bukan karena mereka menghafalnya, tapi karena mereka hidup di dalamnya. Mereka tidak membaca dengan suara, tapi dengan getaran jiwa. Dan ketika kalimat itu dibaca dengan penuh kehadiran, tubuh menjadi ringan, hati menjadi lapang, dan ruh kembali mengingat tempat asalnya. Kalimat itu adalah rumah bagi ruh yang lelah berkelana. Ia menyapu debu-debu kegelisahan dan menuntun jiwa menuju taman keheningan, tempat cahayanya bersinar tanpa gangguan. Seorang wali pernah berkata, "Jika engkau ingin menemukan jalan pulang, jangan cari petanya, tapi temukan kalimat ini dalam nafasmu. Karena begitu ia hadir, seluruh keberadaanmu akan tahu arah pulang." Tidak semua orang mengenali kalimat ini dalam hidupnya. Sebagian besar hanya lewat tanpa merasa, hanya bernafas tanpa sadar, hanya hidup tanpa hadir. Tapi bagi yang pernah disentuh oleh kalimat ini, dunia tidak lagi sama. Segala sesuatu menjadi lebih lambat, lebih jernih, lebih bermakna. Ia tidak lagi melihat dengan mata biasa, tapi dengan pandangan ruhani. Ia mulai memahami bahwa setiap langkah, setiap hembusan nafas, setiap keheningan, semuanya adalah panggilan untuk kembali pada diri yang maha lembut. Dan kalimat ini adalah jawabannya. Inilah kalimat yang tak bisa dipelajari lewat buku, tapi bisa ditemukan dalam keheningan yang jujur. Ia seperti bisikan yang lembut namun dalam, yang ketika hadir, seluruh semesta terasa hening. Nafasmu tak lagi sekadar oksigen, tapi menjadi doa yang tak terucap. Kalimat ini bukan hanya mempersatukan nafas, ruh, dan nur. Ia adalah titik temu antara manusia dan penciptanya. Dan ketika engkau benar-benar menyadarinya, engkau tidak perlu mencari jalan keluar dari masalah. Karena engkau telah masuk ke dalam cahaya yang lebih besar dari segalanya, cahayanya.
Bab 2. Ruh yang mengenal namanya. Ruh tidak pernah lahir dari dunia ini. Ia bukan bagian dari tanah, bukan ciptaan dari waktu, dan bukan anak dari materi. Ia ditiup langsung dari sumber yang maha luhur, dari Allah, Tuhan segala alam. Maka ruh tidak asing terhadap kebenaran. Ia tidak belajar untuk mengenali namanya, karena ia telah lebih dulu bersaksi di alam azali. Alastu bi rabbikum, dan ruh menjawab, Bala, benar engkau adalah Tuhanku. Maka ketika kalimat itu hadir, ruh bukan sedang mempelajari hal baru, ia sedang diingatkan akan janji lamanya. Ia terdiam bukan karena tak tahu, tapi karena ia akhirnya bertemu kembali dengan sesuatu yang ia rindukan sepanjang usia. Dalam dunia yang dipenuhi suara, kalimat ini datang dalam keheningan, tidak meneriakkan dirinya, tidak memaksa untuk didengar, namun ketika ia menyentuh ruang batin, ruh seakan meleleh. Ia menangis tanpa air mata, ia sujud tanpa tubuh, ia rindu tanpa alasan. Kalimat ini bukan dari bumi. Ia adalah gema dari langit yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah lama lelah mencari. Ketika seseorang benar-benar menyentuh kalimat ini dengan jiwa yang ikhlas, ia tidak akan berbicara tentang Tuhan, ia akan berbicara kepada Tuhan. Dalam bahasa ruhani yang tak perlu diterjemahkan, wali-wali yang telah hidup bersama kalimat ini, ruh mereka menjadi seperti cermin yang jernih. Tak ada lagi kabut nafsu, tak ada lagi debu ria. Mereka tidak butuh banyak kata, karena satu getaran dari ruh mereka cukup untuk membangkitkan ruh yang lain. Mereka tidak bicara tentang kebenaran, mereka menjadi bagian darinya. Ruh mereka berzikir bahkan saat tubuh mereka diam. Mereka tidak pernah jauh darinya, karena kalimat itu telah menjadi pakaian ruh yang melekat erat. Tidak bisa dilepas, tidak bisa dipalsukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menyebut namanya dengan lisan, namun lupa menghadirkannya dalam ruh. Kalimat ini mengubah itu semua. Ia bukan hanya lafaz yang diucap saat zikir, tapi hadir dalam setiap tindakan, dalam setiap niat, bahkan dalam diam. Kalimat ini bukan sekadar ibadah, ia adalah keadaan jiwa. Ketika engkau benar-benar masuk ke dalamnya, seluruh kehidupanmu menjadi bagian dari ibadah. Bahkan tidurmu, tangismu, kerjamu, semua menjadi percikan dari ruh yang mengenal namanya dan tidak ingin jauh lagi. Dan ketika ruh telah bersentuhan dengan kalimat itu, ia tidak akan pernah kembali sama. Dunia bisa menggoda, bisa mencuri waktu, bisa membuat lelah, tapi ruh itu akan selalu menemukan jalan kembali. Karena kalimat ini telah menjadi magnet ilahi di dalam dirinya. Ia mungkin tersesat sebentar, tapi tidak akan pernah hilang. Karena ruh yang telah mengenal namanya tidak akan pernah bisa benar-benar melupakannya. Dan dalam setiap nafas ia akan terus mengucapkannya. Dalam diam, dalam cinta, dalam kepulangan yang tak berujung. Bab 3. Nur yang menembus batas. Nur bukanlah cahaya biasa yang bisa dilihat dengan mata. Ia tidak bisa dipantulkan oleh cermin, tidak bisa direkam oleh kamera, dan tidak bisa dijelaskan oleh rumus. Nur adalah cahaya yang menembus bukan hanya batas fisik, tapi juga batas hati. Ia adalah sinar yang turun dari keagungannya ke dalam relung ruh yang bersih. Dan kalimat ini, kalimat yang telah menjadi detak ruh para pencari Tuhan, adalah kendaraan bagi nur itu untuk mengalir dari langit ke bumi, dari aras ke dalam dada manusia. Saat ia hadir, bukan tubuh yang merasa terang, tapi jiwa yang tiba-tiba menemukan arah. Dunia tak lagi membingungkan, karena ruh telah memiliki cahaya penuntun dari dalam. Nur tidak datang dalam keramaian, ia tidak menyukai kegaduhan, tidak tertarik pada sorot dunia, dan tidak tinggal di hati yang masih penuh ego. Nur menyukai hati yang sunyi, yang hancur, yang merasa kecil di hadapannya. Dan kalimat ini yang dibisikkan bukan dengan suara tapi dengan rindu, adalah pintu bagi nur untuk masuk. Banyak yang ingin mendekat pada Allah, namun membawa keraguan dan keakuan. Tapi ketika kalimat ini dibaca dengan segenap cinta dan tunduk, maka nur akan turun perlahan. Ia tidak meledak seperti cahaya petir, tetapi mengalir seperti air yang membasahi tanah yang kering. Para wali tidak memamerkan nur. Mereka tidak menyalakan lampu untuk menunjukkan bahwa mereka bercahaya. Sebaliknya,
mereka menyembunyikannya dalam kesehajaan, dalam diam, dalam keseharian. Karena mereka tahu, nur sejati bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dijaga. Mereka menjadikan kalimat ini sebagai pelita dalam batin, menjaga agar ia tetap menyala di tengah badai kehidupan. Dalam kelamnya malam, mereka duduk dalam diam, dan dunia luar tak tahu bahwa di dalam dada mereka, cahaya Tuhan sedang menyala tanpa henti. Kalimat itu telah menyatu dengan nur, dan nur itu telah menjadi cahaya perjalanan mereka yang abadi. Jika engkau ingin mengundang nur dalam hidupmu, jangan cari ke langit, cari ke dalam dada. Duduklah dalam keheningan, hembuskan nafas pelan, dan bisikkan kalimat itu dengan penuh kesadaran. Tidak perlu keras, tidak perlu cepat, cukup dengan keikhlasan yang tulus. Karena nur tidak bisa dipaksa hadir, ia datang saat hati siap untuk ditinggali. Dan kalimat ini adalah kunci yang diam-diam membuka pintu itu. Pintu ke dalam batin yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Nur bukan untuk menerangi orang lain terlebih dulu. Ia datang untuk menerangi dirimu sendiri, agar engkau tak lagi berjalan dalam gelap. Ia tidak menjadikanmu lebih tinggi, tapi menjadikanmu lebih merunduk. Karena siapapun yang benar-benar ditembus oleh nur, akan merasa hancur. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar betapa kecilnya ia di hadapan cahaya yang tak terbandingkan. Dan kalimat ini, kalimat yang tak berhuruf dan tak berbentuk, akan menjadi pelita abadi bagi ruh yang ingin kembali kepadanya. Bab 4. Kesadaran yang menghidupkan nafas. Kita sering menarik nafas tanpa sadar, menghembuskannya tanpa makna, lalu melanjutkan hidup seolah-olah setiap detik yang berlalu adalah milik kita. Namun bagi jiwa yang terjaga, nafas bukan hanya pertukaran udara, melainkan pertemuan yang terus-menerus antara diri dengan Tuhan. Setiap nafas adalah panggilan, setiap hembusan adalah kesempatan untuk kembali. Tapi hanya ketika kesadaran hadir, nafas menjadi zikir. Hanya ketika hati membuka diri, kalimat itu menemukan jalannya untuk mengalir bersama udara, dan menjadikan hidup ini bukan sekadar rutinitas, melainkan ibadah yang halus, tanpa suara, tanpa jeda. Kesadaran adalah kunci. Ia bukan sekadar berpikir, tetapi hadir sepenuhnya. Ketika seseorang menyadari bahwa nafasnya adalah hadiah langsung dari Sang Pemberi hidup, maka ia akan memeluk tiap hembusan dengan rasa syukur. Ia tidak akan menyia-nyiakan satu tarikan pun, karena ia tahu, bisa jadi itu adalah nafas terakhir. Dan dalam tiap hela itu, ia menyelipkan kalimat yang menyambungnya pada Yang Maha Hidup. Kalimat itu seperti benih yang ia tanam dalam dadanya. Tumbuh bukan karena suara keras, tetapi karena kesungguhan jiwa yang tak ingin jauh darinya. Para kekasih Tuhan tak pernah memisahkan kesadaran dari nafas mereka. Bahkan ketika mereka berjalan, makan, atau tertidur, kesadaran mereka tidak mati. Mereka hidup dalam keadaan zikrullah yang tenang, tidak ribut, namun dalam. Dan karena itulah nafas mereka menjadi hidup. Ia tidak hanya membawa oksigen, tapi juga membawa rahmat. Orang-orang di sekitar mereka merasa damai, walau para wali itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena nafas yang sadar menghidupkan bukan hanya pemiliknya, tapi juga ruang di sekitarnya. Ia memancarkan sesuatu yang tidak terlihat, kehadiran yang membawa kedamaian. Namun untuk bisa hidup dalam kesadaran seperti itu, diperlukan latihan yang sabar. Diperlukan keberanian untuk berhenti sejenak dari arus dunia. Duduk diam, tarik nafas perlahan, dan bisikan kalimat itu. Tidak di bibir, tapi di dada. Rasakan ia menyatu dengan tiap denyut jantung. Tidak ada target, tidak ada ambisi, hanya ada kerinduan untuk hadir sepenuhnya di hadapannya. Dan perlahan, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nafasmu menjadi lebih ringan, waktumu menjadi lebih lapang, hatimu menjadi lebih jernih. Inilah buah dari nafas yang sadar. Ia menghidupkan jiwa yang nyaris mati dalam kesibukan dunia. Ketika kesadaran hadir dalam nafas, maka engkau tidak akan lagi hidup secara biasa. Segala sesuatu menjadi ruang ibadah. Diam menjadi zikir, pandangan menjadi doa, sentuhan menjadi rahmat. Karena kalimat itu, yang menyatu dengan nafas dan dihidupkan oleh kesadaran, telah merubah seluruh pengalaman hidupmu
menjadi jembatan menujunya. Dan disitulah rahasia terdalam terungkap, bahwa sesungguhnya engkau tidak perlu pergi kemana-mana untuk bertemu dengan Tuhan. Cukup hadir dalam satu nafas dengan kesadaran, keikhlasan, dan cinta. Bab 5. Zikir tanpa suara, cahaya tanpa bayangan. Ada bentuk zikir yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, namun mengguncangkan arasi ilahi. Ia tidak mengandalkan lisan, tidak pula bergantung pada gerakan tubuh. Ia berdiam dalam dada, bergema di ruang batin yang tidak bisa dijamah siapapun, bahkan oleh pikiran sendiri. Zikir ini adalah bentuk tertinggi dari penyatuan, antara nafas dan kesadaran, antara ruh dan kalimatnya. Ia tidak menampakkan diri dalam suara, tapi terasa seperti getaran yang membungkus seluruh jiwa. Seakan-akan setiap tarikan nafas membawa lafaz, dan setiap hembusan menjadi sujud yang tak terlihat. Di titik inilah kalimat itu hidup, bukan di luar, tapi di dalam. Orang-orang yang telah mencapai makam zikir tanpa suara tidak lagi meributkan lafaz. Bagi mereka, kalimat-kalimat zikir bukan hanya bacaan, melainkan kehadiran. Dan karena itulah, mereka mampu berzikir bahkan saat mulut mereka terdiam. Mereka bisa menyatu dengannya di tengah keramaian, karena zikir mereka tidak bergantung pada suasana. Ia melekat pada nafas, bersandar pada nur, dan berdiri di atas kesadaran. Zikir ini mengubah seseorang secara diam-diam. Ia tidak membuat seseorang bicara lebih banyak, justru menjadikannya lebih hening, lebih dalam, lebih ringan. Ketika kalimat suci itu hidup tanpa suara, maka ia memancarkan cahaya yang tak memiliki bayangan. Karena bayangan hanya muncul dari cahaya yang berasal dari luar, tapi nur zikir yang sejati datang dari dalam. Dari pusat ruh yang telah dibersihkan dari kepalsuan. Ia tidak silau, tapi menembus. Ia tidak membutakan, tapi menyadarkan. Dan di tengah gelapnya dunia yang penuh gemerlap semu, orang yang membawa nur seperti ini akan berjalan tenang. Mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak merasa kehilangan apapun. Karena yang paling penting telah mereka temukan di dalam kehadirannya. Wali-wali Allah tidak dikenal karena suara mereka, tapi karena diam mereka. Mereka tidak dicintai karena kata-kata mereka, tapi karena keheningan mereka yang membawa rasa aman. Keheningan yang bukan kosong melainkan penuh. Zikir yang mereka bawa tidak keras, tapi dalam. Dan kalimat yang mereka bisikkan dalam nafas mereka itu mampu meluruhkan duka orang lain. Karena ruh yang telah menyatu dengan kalimatnya akan memancarkan kasih yang tidak dibuat-buat. Ia tidak berusaha untuk tampak saleh. Ia hanya hadir, dan kehadirannya cukup untuk menjadi cahaya bagi yang sedang tersesat. Inilah zikir sejati, bukan hanya pengulangan lafaz, tapi perenungan yang menyatu dengan nafas. Bukan hanya bunyi di mulut, tapi getaran di hati. Bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan ruhani yang tumbuh dari rasa cinta. Dan di titik ini, engkau tidak perlu membuktikan apapun. Cukup duduk dalam hening, tarik nafas perlahan, dan biarkan kalimat itu berputar di dalammu. Seperti bintang yang terus bersinar dalam langit hati. Maka engkau akan tahu bahwa kalimat ini bukan sekadar alat, melainkan cermin tempat Tuhan memperlihatkan kehadirannya. Bab 6. Saat nafas menjadi doa yang tak pernah usai. Ada satu bentuk doa yang tidak membutuhkan kata, tidak membutuhkan gerakan tangan, bahkan tidak membutuhkan permohonan. Doa itu hidup di dalam nafas. Ia tidak dimulai dengan niat formal dan tidak diakhiri dengan amin. Ia hadir, tumbuh, dan mengalir seperti aliran udara yang keluar masuk tubuh setiap saat. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa setiap nafas adalah pemberian, maka setiap helaan menjadi ucapan syukur. Dan setiap hembusan menjadi penyerahan diri. Saat itulah nafas berhenti menjadi sesuatu yang biasa. Ia menjadi ibadah yang berlangsung tanpa henti, siang dan malam, dalam sadar dan tidur. Doa seperti ini tidak memerlukan waktu khusus, tempat khusus, atau suasana yang dibuat-buat. Ia tidak terbatas oleh gerakan, tidak dibatasi oleh bahasa. Ia hidup di balik kesadaran, diam di balik dada, menyatu dalam ruang paling sunyi dari hati manusia. Kalimat itu, kalimat yang menjadi inti dari nafas ruhani, mengalir lembut tanpa paksaan, tanpa target, hanya karena cinta.
Saat seseorang sampai pada titik ini, ia tak lagi memohon banyak hal. Ia hanya ingin satu hal, kedekatan. Bukan karena ia menginginkan dunia berubah, tetapi karena ia ingin dirinya kembali utuh. Dan itu hanya mungkin jika ia dekat dengannya. Para pencari yang telah menempuh jalan panjang menuju keheningan batin, tahu bahwa doa terbaik bukanlah yang panjang, melainkan yang tulus. Doa terbaik bukan yang disusun dengan indah, tapi yang muncul dari luka terdalam yang diserahkan sepenuhnya kepadanya. Dan kalimat ini, kalimat yang lahir dari nafas yang sadar, menjadi doa yang paling murni. Karena ia tidak meminta apa-apa, tapi memberi segalanya. Ia adalah bentuk kepasrahan yang total, sekaligus bentuk pengakuan paling jujur bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izinnya. Ketika nafas menjadi doa, maka hidup menjadi zikir. Bahkan langkahmu di jalan menjadi lantunan. Tatapan matamu menjadi tafakur. Dan diam pun menjadi bentuk ibadah yang tak terbaca oleh orang lain, tapi dicatat oleh para malaikat yang mengerti bahasa hati. Engkau tak perlu menjelaskan ibadahmu kepada siapapun, karena Tuhan sudah membaca niatmu lewat irama nafasmu. Ia tahu kapan engkau menarik nafas dengan harap dan menghembuskannya dengan keikhlasan. Maka engkau tidak pernah sendiri dalam zikir ini. Bahkan saat engkau lelah, Tuhan mendengarkanmu melalui hening yang tak bisa dijelaskan. Dan pada akhirnya, doa yang menyatu dengan nafas adalah doa yang paling abadi. Ia tidak akan terputus oleh tidur, tidak akan dibatasi oleh waktu, tidak akan terganggu oleh keadaan. Ia adalah percikan ruh yang terus menyala di antara dua dunia, dunia yang fana dan dunia yang kekal. Dan kalimat itu yang mengalir dalam nafas dan doa akan menjadi tali cahaya yang mengikatmu kepadanya, bahkan saat dunia menarikmu menjauh. Karena selama engkau masih bernafas, selama itu pula engkau bisa kembali. Dan selama kalimat itu hidup dalam dirimu, maka engkau tidak akan pernah benar-benar hilang. Bab 7, menyatu dalam hening, larut dalam namanya. Ada keheningan yang menakutkan dan ada keheningan yang menyelamatkan. Keheningan yang pertama lahir dari kehampaan, sedangkan yang kedua lahir dari kepenuhan cinta kepadanya. Hening yang menyelamatkan adalah saat engkau tidak lagi mencari kata, karena hatimu telah penuh dengan makna yang tak bisa dijelaskan. Saat engkau tidak lagi mengejar suara, karena jiwamu telah tenggelam dalam zikir yang tak bersuara. Dalam hening seperti ini, kalimat suci itu tidak lagi dilafazkan, tapi dirasakan. Ia tidak lagi dibaca oleh mulut, tapi ditanamkan oleh ruh. Dan saat seseorang mencapai titik ini, ia tak lagi terpisah darinya, karena ia telah larut dalam namanya. Keheningan para wali bukanlah kosong. Justru disitulah suara paling jernih terdengar. Suara kalimat yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran dan perasaan. Namanya menjadi satu-satunya gema yang memenuhi ruang batin mereka. Bahkan saat dunia bergemuruh di luar, di dalam dada mereka hanya ada ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan dari ketenangan itulah muncul cahaya yang tidak mencolok, namun menghangatkan siapapun yang mendekat. Keheningan mereka adalah bentuk paling tinggi dari zikir. Tidak tergesa, tidak bising, hanya getaran ruh yang tak terputus dari kehadiran ilahi. Engkau tidak bisa memaksakan keheningan ini hadir. Ia datang hanya ketika engkau benar-benar berserah. Ketika engkau berhenti mencari jawaban dengan akal dan mulai duduk dalam ketidakmengertian dengan kerendahan hati. Ketika engkau tidak lagi sibuk menata kata untuk memanggilnya, tapi mulai tenggelam dalam namanya tanpa batas. Kalimat itu akan mengalir sendiri, tidak sebagai bacaan, tapi sebagai keadaan. Dan engkau pun akan tahu, ternyata semakin dalam seseorang mengenalnya, semakin sedikit ia bicara tentangnya. Karena namanya telah menjelma menjadi nafas, menjadi cahaya, menjadi rumah bagi ruh yang rindu pulang. Dalam dunia yang ramai dan penuh tuntutan, menyatu dalam hening adalah bentuk keberanian yang paling sulit. Tapi justru di sana, engkau menemukan dirimu yang sesungguhnya. Dan bukan hanya dirimu, engkau juga menemukan Tuhan yang selama ini kau cari kemana-mana. Ternyata ia tak pernah pergi, ia hanya menunggu. Menunggu hingga engkau diam, hingga engkau berhenti bicara, hingga engkau berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Dan ketika itu terjadi, kalimatnya pun berbisik dari kedalaman hatimu, lembut namun jelas.
Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Dan ketika namanya telah menjadi tempatmu berlindung dalam keheningan, engkau tidak akan lagi takut. Tidak takut kehilangan dunia, tidak takut akan masa depan, tidak takut akan kematian. Karena engkau tahu, selama namanya ada dalam hatimu, engkau tidak akan pernah benar-benar sendirian. Engkau telah larut, engkau telah menyatu. Dan pada akhirnya, bukan suara yang menyampaikan cinta tertinggi kepada Tuhan, melainkan diam yang penuh makna. Tempat kalimat itu tumbuh tanpa gangguan, dan menyatu dengan nafas, ruh, dan cahaya yang tak padam. Bab 8, ketika kalimat itu menjadi cermin ruh. Ada saat dalam perjalanan batin, ketika engkau berhenti bertanya dan mulai melihat. Bukan melihat dunia, tapi melihat ke dalam. Dan yang engkau lihat bukanlah pikiranmu, bukan pula emosimu, melainkan sesuatu yang lebih halus, ruhmu sendiri. Ia tidak berbentuk tapi terasa. Ia tidak berbicara tapi memanggil. Dan dalam momen yang penuh keheningan itu, kalimat suci yang selama ini engkau ucapkan mulai berubah menjadi cermin. Ia tidak hanya menghubungkanmu dengan Tuhan, tapi memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Bukan yang tampak di luar, tapi yang selama ini bersembunyi di dalam. Cermin ruh tidak selalu memperlihatkan keindahan. Ia memperlihatkan luka yang engkau sembunyikan, kepalsuan yang engkau kenakan, dan ketakutan yang engkau tolak hadapi. Tapi justru disitulah kalimat ini bekerja. Ia bukan hanya membasuh, tapi juga membuka. Ia tidak hanya menguatkan, tapi juga mengungkapkan. Ketika engkau menyebut kalimat itu dengan segenap jiwa, ia akan memantulkan kebenaran tentang betapa engkau telah jauh dan betapa engkau tetap dicintai meski berkali-kali melupakannya. Kalimat ini menjadi saksi bahwa ruhmu masih hidup, masih bergetar, masih mencari arah pulang. Para wali tidak menjadi mulia karena tidak punya dosa, tapi karena mereka berani bercermin. Mereka menatap ruh mereka sendiri dalam terang kalimat ini, lalu bersujud. Mereka tidak menyombongkan kebaikan, karena mereka tahu siapa diri mereka di hadapannya. Dan karena itulah mereka menjadi jernih. Ruh mereka memantulkan cahaya Tuhan, bukan karena mereka istimewa, tapi karena mereka telah mengikis diri mereka sendiri. Kalimat itu menjadi pembersih yang tak terlihat. Membersihkan bukan tubuh, tapi lapisan-lapisan ego yang selama ini menutupi ruh. Saat kalimat ini menjadi cermin bagi ruhmu, maka setiap zikir bukan lagi rutinitas, melainkan pertemuan. Setiap kali engkau menyebut namanya, engkau sedang melihat kembali siapa dirimu tanpa topeng, dan perlahan kalimat itu akan memoles cermin jiwamu hingga bening. Hingga engkau tidak lagi bingung, tidak lagi tersesat, karena ruhmu telah menjadi petunjuk itu sendiri. Ia memantulkan cahaya yang selama ini kau cari di luar, padahal telah lama tinggal di dalam. Dan ketika engkau melihat wajah ruhmu dalam kalimat itu, engkau akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya engkau mengerti siapa engkau dan kepada siapa engkau kembali. Cermin ini tidak dibuat dari kaca, tidak tergantung di dinding. Ia tergantung dalam kesadaran. Dan setiap kalimat yang engkau ucapkan dengan sepenuh hati adalah tangan yang membersihkannya. Hingga akhirnya, ruhmu bercahaya bukan karena ingin dilihat, tapi karena ia telah menyatu dengan sumber cahaya. Dan di titik ini, engkau tidak lagi sibuk memperindah luar dirimu. Engkau sibuk menjaga dalammu tetap jujur, tetap tenang, tetap berserah. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar bacaan, ia telah menjadi dirimu. Bab 9, ruh yang pulang dalam cahaya kalimatnya. Ada saat ketika semua perjalanan berhenti, ketika setiap langkah bukan lagi menuju keluar, melainkan kembali ke dalam. Dan saat itulah ruh mulai pulang. Bukan dengan tubuh, bukan dengan suara, tapi dengan cahaya yang menuntunnya secara sunyi. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa, ia adalah limpahan nur dari kalimat yang disebutkan dengan kesadaran, cinta, dan kerendahan hati yang dalam. Kalimat itu menjadi jalan, menjadi kendaraan, dan menjadi pelita bagi ruh yang selama ini tersesat dalam debu dunia. Ketika ruh mulai kembali ke titik asalnya, ia tidak membawa apapun selain namanya. Ia pulang dalam zikir yang tidak terdengar oleh telinga, tapi dipahami oleh langit. Ruh yang kembali tidak terburu-buru. Ia tidak gundah.
Ia tidak gaduh. Ia seperti anak yang tahu bahwa rumahnya selalu terbuka, hangat, ramah, dan penuh pelukan kasih. Dan rumah itu bukan tempat di bumi, tapi kehadiran Tuhan di dalam kesadaran tertinggi. Kalimat suci itu mengantar ruh untuk mengenali rumahnya, mengenali siapa Tuhan sejatinya, dan akhirnya kembali dengan lapang dada. Ruh yang pulang dalam cahaya kalimatnya tidak takut mati, karena ia tahu mati bukan akhir melainkan perjumpaan. Dan setiap kali kalimat itu diucapkan dengan keikhlasan, ruh makin dekat, makin ringan, makin jernih. Banyak manusia hidup, tapi ruhnya tidak bergerak. Mereka sibuk tapi tidak pulang. Mereka bicara tentang Tuhan tapi tidak merasa dekat, karena mereka belum membuka pintu itu, pintu yang hanya bisa dibuka dengan zikir sejati, bukan zikir yang dikejar jumlah, tapi zikir yang menembus batas akal. Kalimat itu yang menyatukan nafas, ruh, dan nur, bukan hanya untuk diucapkan ketika sempat, tapi untuk dijadikan jalan hidup. Ia adalah jalan pulang yang tidak pernah menipu, yang tidak pernah gelap, yang tidak pernah tertutup. Setiap orang yang menyebutnya dengan jujur akan menemukan jalan kembali, bahkan dari tempat tergelap sekalipun. Ruh yang pulang adalah ruh yang telah berdamai. Ia tidak menuntut apapun dari dunia. Ia hanya ingin kembali dalam keadaan membawa namanya. Tidak ada prestasi, tidak ada pengakuan, hanya kerinduan untuk bersatu kembali. Dan saat kalimat itu menjadi cahaya dalam setiap helaan nafasnya, maka seluruh hidupnya menjadi sujud panjang. Sujud bukan hanya di atas sajadah, tapi dalam cara ia memandang, mendengar, berkata, dan diam. Kalimat itu tidak lagi terpisah darinya. Ia telah menyatu. Ia menjadi jalan, ruh, dan tujuan sekaligus. Dan ketika ruh benar-benar sampai, ia tidak bicara apa-apa. Ia tidak membawa cerita panjang. Ia hanya membawa satu hal, namanya, dan itu cukup. Karena siapapun yang sampai dengan membawa namanya, telah kembali dalam keadaan paling mulia. Ruh seperti itu tidak lagi ditimbang dengan amal, tapi dengan kedekatannya padanya. Dan kalimat yang selama ini ia bisikkan di dalam hati, kini bergema abadi di alam ruh. Ia pulang, ia sampai, ia diterima. Bab 10. Saat segalanya menyatu, nafas, ruh, dan nur. Bayangkan sebuah detik yang tak terukur oleh jam, ketika seluruh alam seperti berhenti sejenak. Bukan karena waktu membeku, tetapi karena kesadaran telah naik ke puncaknya. Di titik ini, tidak ada lagi jarak antara diri dan Tuhan. Nafas bukan lagi sekadar udara yang masuk dan keluar, tapi menjadi irama zikir yang menghidupkan kesadaran akan kehadirannya. Ruh tidak lagi bertanya, karena ia telah menjadi jawaban. Dan cahaya atau nur tidak lagi datang dari luar, sebab ia telah muncul dari dalam. Inilah momen ketika kalimat suci itu tidak lagi diucapkan, karena seluruh wujud telah menjadi maknanya. Inilah rahasia yang hanya dimengerti oleh ruh yang telah berserah, bahwa segala pencarian ternyata bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk kembali pada yang sejati. Kalimat itu, yang dahulu hanya dikenal lewat lidah, kini dikenal lewat keberadaan. Tidak ada yang perlu dibuktikan, karena semua telah dirasakan. Tidak ada lagi perbedaan antara zikir dan diam. Karena bahkan dalam diam pun, ruh tetap menyebut namanya. Nafas menjadi tasbih, detak jantung menjadi tahmid, dan setiap gerakan menjadi sujud. Dalam kondisi ini, hidup tidak lagi menjadi beban, melainkan anugerah yang setiap detiknya adalah pertemuan. Kesatuan ini tidak membuat seseorang menjadi tinggi, justru membuatnya menjadi sangat rendah hati. Ia tahu bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa cahayanya. Ia tahu bahwa tanpa nur dari kalimat suci itu, ruhnya akan kembali gelap. Maka ia tidak memamerkan pencerahan, tidak membanggakan pengalaman spiritual, karena ia mengerti bahwa yang menyinari bukanlah dirinya, tapi nur yang dihadiahkan. Dan karena itu, ia terus merunduk dalam rasa syukur. Kesatuan ini bukan milik ego, tapi milik hamba yang telah hancur dalam kehambaan. Yang tidak ingin dikenal, hanya ingin dekat. Jika engkau sampai pada titik ini, maka seluruh alam akan terasa satu denganmu. Bintang, pohon, air, dan tanah akan terasa ikut berzikir. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari semesta, karena engkau telah mengenali dirimu dalam namanya. Nafasmu menjadi perpanjangan kasihnya,
ruhmu menjadi saksi keindahannya, dan nurmu menjadi refleksi kelembutannya. Disinilah semua selesai, bukan karena berakhir, tapi karena telah utuh. Tidak ada lagi yang dicari, tidak ada lagi yang ditakuti, karena segalanya telah menyatu dalam satu kalimat. Yang dulu hanya engkau ucapkan, kini telah menjadi dirimu. Dan pada akhirnya, engkau hanya ingin satu hal, agar hidupmu menjadi tempat namanya menetap. Agar setiap detikmu menjadi pujian, setiap diam menjadi penyaksian, dan setiap perpisahan menjadi pertemuan kembali. Kalimat itu bukan lagi sekadar doa, ia adalah rumah, jalan, dan tujuan. Ia adalah nafas, ruh, dan nur yang menyatu dalam satu detik yang abadi. Wahai sahabat jiwa yang telah menyimak hingga akhir, ketahuilah, tidak ada yang kebetulan saat ruhmu digerakkan untuk mendengar. Kalimat yang kita renungi hari ini mungkin telah lama mengetuk, tapi baru kali ini kau izinkan ia masuk, menyatu dengan hembus nafasmu. Semoga apa yang engkau dengar malam ini menjadi cahaya yang menetap, bukan hanya sesaat di pikiran, tapi abadi di relung ruhmu. Semoga Allah bukakan tirai antara dirimu dan cahayanya, hingga engkau tak lagi berjalan sendiri, karena setiap langkahmu ditemani oleh zikir yang hidup di dalam dada. Aku doakan engkau yang sedang mencari, agar segera menemukan. Engkau yang sedang terluka, agar dipeluk oleh kelembutannya. Dan engkau yang merasa jauh, agar dijemput oleh nur yang tak pernah padam. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada satu orang saja. Barangkali itu menjadi jalan pulang bagi ruh yang telah lama tersesat, dan tinggalkan doa di kolom komentar. Karena di antara kita selalu ada yang diam-diam mengaminkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai dan cahaya senantiasa menyertaimu. Dalam nafas, ruh, dan nur.